Bab 1772. Tukang mabuk yang lusuh. Sebenarnya Tuan Istana juga tahu bahwa Finola Su tidak mungkin bergabung dengan Istana Es Arktik, tetapi dia tetap begitu sepenuh hati. Erik Kin juga sangat berterima kasih karena hal ini. Terlepas dari bagaimana Istana Es, Tuan Istana sendiri benar-benar mentor dan guru serta orang yang telah berbudi kepada Finola Su. Mengajarkan ilmu dan menyelamatkan hidupnya, tidak ada satupun yang kurang. Jika ada tempat yang membutuhkan bantuan aku, kita suami istri akan melakukannya bersama. Erik Kin tersenyum dan memeluk Finola Su dengan erat. Siapa yang suami istri denganmu? Wajah Finola Su memerah, berpura-pura menatap Erik Kin dengan marah. Sekarang semua orang tahu bahwa kamu adalah pasangan seimanku, apakah itu salah? Erik Kin menyeringai dan mencium wajah mulus pihak lain. Waktu berlalu tanpa disadari, dan dengan segera fajar pun menyingsing di cakrawala. Pada hari kedua, orang dari paviliun Jubao juga datang dan menyerahkan batu Daoyun kepada Erik Kin. Meskipun hati Nikosi meneteskan darah, dia juga tahu bahwa paviliun Jubao sebagai pihak penjamin, batu Daoyun harus dia serahkan meski tidak rela. Pada saat yang sama, dia sangat menyesalinya, mengapa dia mengambil paviliun Jubao sebagai penjamin pada saat itu, kalau tidak dirinya masih bisa mengingkarinya. Mendapatkan benda ini, Erik Kin dan Finola Su mengucapkan selamat tinggal kepada kepala rumah Zeng, dan sekali lagi menaiki kapal terbang kembali ke Istana Es. Adapun Erik Kin, karena hubungan Finola Su, dia juga diatur di area yang disiapkan khusus untuk tamu di partai bagian luar. Dan di pagi hari, di dalam istana dunia manusia yang entah seberapa jauhnya dari kota M. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan janggut lusuh, menyeka sudut mulutnya dengan linglung, dan duduk dari tanah. Dia mengenakan pakaian compang camping dan tubuhnya memancarkan bau alkohol yang kuat, seperti seorang pengemis yang mabuk. Dan tempat dia berada ternyata adalah gudang anggur yang sangat besar, dengan anggur berkualitas yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di sana. Beberapa dari mereka masih di rak kayu, tetapi ada lebih banyak di sekitar lelaki tua itu. Di kakinya, ada banyak guci anggur berkualitas yang berantakan posisinya, semuanya sudah diminum sampai bersih oleh lelaki tua itu, dan sekilas, jika dilihat sekilat tidak kurang dari 10 guci. Bagaimana kamu bisa masuk? Di pagi hari, penjaga yang bertugas merapikan gudang anggur istana masuk dan terkejut ketika melihat lelaki tua itu berdiri dengan menggosok matanya yang mengantuk. Melihat bahwa minuman berharga kaisar semuanya diminum bersih oleh lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tetapi sebelum dia sempat berteriak, lelaki tua itu sudah mengangkat jarinya dengan asal. Tidak terlihat lonjakan reiki, juga tidak terlihat ilmu sihir bekerja. Tapi dalam sekejap, penjaga itu membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Untuk apa kamu berteriak? Hanya minum beberapa guci anggur saja. Ngomong-ngomong, nanti beritahu kaisarmu, penyakit di tubuh putra bungsu yang dia khawatirkan telah disembuhkan olehku, anggap saja itu uang untuk membayar anggur yang ku minum. Pria tua itu menguap dan berjalan keluar dari gudang anggur dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat ini, di dalam istana sangat sepi. Benar-benar sunyi senyap. Kemanapun lelaki tua itu lewat, entah itu pelayan pria dan wanita, menteri yang menunggu untuk rapat, atau bahkan selir kaisar, semuanya seolah-olah telah dirapalkan jurus diam diri, tubuh mereka seperti tanah liat atau patung lilin, terpaku di tempatnya. Jika kamu melihat ke bawah dari langit, kamu akan menemukan bahwa tidak hanya manusia, tetapi bahkan burung atau dedaunan, dan bahkan semut di tanah, semuanya tidak bergerak. Adegan ini begitu mengejutkan, seperti lelaki tua itu berjalan di dunia yang tenang, hanya dia yang bisa bergerak bebas. Sret sret sret. Namun, saat lelaki tua itu berjalan menuju luar istana,
Seekor kupu-kupu yang berwarna-warni terbang menghampiri, tubuhnya transparan dan sepertinya adalah perwujudan dari aura. Kamu kembali. Lelaki tua itu tampak sedikit lebih serius, dan mengulurkan tangannya. Kupu-kupu berwarna-warni itu terbang dan mendarat di ujung jarinya dengan patuh, lalu berubah menjadi sebuah aura dan masuk ke dalam kulit lelaki tua itu. Pembatasan keluarga Zeng telah dilanggar, tapi sayangnya bukan oleh keturunan keluarga Zeng. Orang tua itu menyipitkan mata dan menggelengkan kepalanya. Pada tahun itu, leluhur keluarga Zeng memberiku seguci arak abadi, dan memintaku untuk menjaga keturunannya. Aku telah melakukannya. Sayangnya, keluarga Zeng tidak punya mata mereka sehingga tidak bisa memahami pembatasan yang dibuat olehku. Ini bukanlah salahku. Coba aku lihat bagaimana anak ini memecahkan pembatasan. Apakah dia memiliki harta karun berharga kuno untuk memecahkan pembatasan, atau kekuatannya luar biasa? Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri, lalu memukul seberkas reiki ke udara. Reiki ini langsung berubah menjadi cermin perunggu hitam, yang mencerminkan gambaran pagoda pelatihan. Namun, gambar ini sangat kabur, dan sosok di dalamnya bahkan lebih sulit untuk ditangkap. Jika Erikin ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa orang yang ada di cermin itu bukanlah dirinya sendiri, melainkan penampakan jiwa dewa iblis Fu. Hah? Jiwa dewa anak ini sekuat ini sehingga bahkan aku yang merupakan fase penilaian ini pun bisa dilawan. Lelaki tua itu mengerutkan kening, dan menembakkan reiki lagi. Saat gambar di cermin perunggu menjadi lebih jelas, cermin itu sendiri bergetar semakin keras. Krak krak krak. Sejumlah besar retakan muncul di badan cermin, yang terus membesar. Gawat, ini bukan jiwa dewa kultivator fase transendensi. Pria tua itu berteriak aneh, matanya membelalak, janggutnya menegang, dan tiba-tiba dia sadar dari mabuknya. Dia berteriak aneh dan terbang mundur dengan cepat. Boom! Dalam sekejap, cermin perunggu membuat suara keras dan meledak. Gelombang reiki yang tak terbatas melonjak ke segala arah. Bumi meledak, retakan yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar, dan langit redup, seolah-olah kiamat akan datang. Kekosongan di sekitarnya hancur seperti kaca, dan ombak besar membubung ke langit, menelan dan menenggelamkan seluruh istana. Pada saat ini, bahkan manusia yang sebelumnya tidak bisa bergerak sama sekali sudah kembali sadar dan bisa bergerak. Melihat dunia saat ini, wajah mereka langsung pucat ketakutan. Namun, hanya untuk sesaat. Saat berikutnya, istana ini pun berdiri diam lagi. Bahkan retakan antara reiki yang meledak dan bumi pun berhenti di tempatnya. Orang tua mabuk itu mendarat, menggunakan kecepatan yang sangat cepat dengan terengah-engah, membuat serangkaian tanda sengit, dan adegan mengejutkan pun terjadi. Retakan di tanah menghilang, dan reiki yang kacau terus mundur. Pada akhirnya, semuanya dikembalikan ke kondisi aslinya, dan cermin perunggu pun membentuk kembali. Seolah semua ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sial! Bagaimana mungkin ini adalah orang dengan level yang sama denganku? Pagoda keluarga Zeng tidak akan bisa tahan dengan kultivator level itu, dan keluarga Zeng juga tidak akan mengizinkannya masuk, apalagi memecahkan pembatasanku. Orang tua itu kehabisan napas, dan pakaiannya yang memang sudah compang camping itu semakin hancur. Jelas perapalan jurus barusan adalah ujian besar baginya. Kalau begitu jangan lihat jiwa dewa, aku lihat saja penampilannya. Aku tidak percaya dia benar-benar seorang kultivator fase penilaian. Orang tua itu menembakkan reiki dengan sedikit marah. Di atas cermin perunggu, wajah Erikin terlihat jelas kali ini. Awalnya, dirinya memiliki beberapa pemikiran, berencana untuk menghukum keluarga Zeng dan sekalian juga memberi generasi muda keluarga Zeng kesempatan. Bagaimanapun, waktu itu lelaki tua dari keluarga Zeng memperlakukannya dengan baik, bahkan jika seorang bajingan junior, dia tidak akan tega menghukumnya.
Sebaliknya, dia menggunakan metode ini untuk melakukan penyaringan dan menemukan seorang murid. Dengan cara ini, mewariskan kemampuannya yang luar biasa ini juga bisa dibilang tidak akan menyia-nyiakan kebaikan lelaki tua Zeng. Tapi setelah mengetahui bahwa itu adalah orang luar yang berhasil, lelaki tua itu awalnya kurang tertarik, tetapi ledakan cermin perunggu membuatnya merasa marah. Bersambung.